Itu adalah ada salah satu batu yang saya sengaja disimpan di gelas gelas beling yang itu tuh yang jernih Ya. yang transparan itu, kaca, gelas kaca itu jam 12 itu pecah mas. Dia muter sendiri, saya sampai merinding kan, wah ini ada apa, saya bilang. Saya lagi pas zikir, lagi konsennya zikir, letak muter. Yaitu namanya makhluk astral yang saya cerita kemarin itu nggak ada yang namanya apa ya, Cakep. ya satu gitu. Ya memang ada. Kita bisa lihat ada dan tidaknya itu kita kayak orang indigo mas. Bisa lihat, semuanya orang nih ada susuk, ada apapun yang di badan itu, soalnya dia bukan sendiri. Itu ada teman dari belakangnya gitu kan. Umpamanya orang pakai susuk nih di mana di bibir atau, nah dia datang ke saya ngobrol sama saya. Saya lihat tuh bukan satu, cuman saya udah ngerti, oh dia ada ituan gitu kan. Jadi tapi nggak boleh cerita, biasa-biasa aja karena makhluknya sendiri malam datang. Assalamualaikum Mas Sabri. Waalaikumsalam mas, gimana kabar mas? Alhamdulillah baik. Biasanya host dulu nih yang bertanya kabar, Iya, sekarang Mas Sabri dulu, iya, istimewa Mas Sabri. datang datang lagi sih, Iya. soalnya kita kembali lagi kepada Kesempat. kesempatan yang ya mungkin untuk meneruskan kisah-kisah kita yang dulu. Itu masih ada step by step kisah yang mungkin masih ada rahasia-rahasia spiritual atau rahasia-rahasia mistis yang pernah saya alami dari perjalanan. Jadi sambungan kisah yang kemarin bahwa semua perjalanan seorang musafir untuk menemukan jati diri itu kan penuh dengan proses yang ya dalam kategori setengah percaya dan percaya, karena bagian manusia itu kadang-kadang lebih cenderung kepada yang real. Untuk yang kisah-kisah kembali, kisah-kisah spiritual setiap manusia itu kan berbeda. Oke, itu kejadian tahun berapa Mas Sabri? Ya itu setelah saya menikah, ya artinya setelah perjalanan masih tetap mencari kesejatian diri. Oke, jangan dilanjut dulu. Buat teman-teman musafir, jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir Mas Sabri. Ya, ini awal dari kisah cerita pribadi saya ketika setelah menikah, dari perjalanan mengenang perjalanan-perjalanan yang kemarin-kemarin atau yang lalu itu masih tetap berjalan, belum menemukan jati diri yang sebenar-benarnya. Jadi masih di dalam arti itu masih terombang-ambing oleh pikiran, keinginan. Atau sebenarnya saya tanya pada diri saya sendiri, situ sebenarnya mau keinginannya seperti apa gitu kan. Nah, saya itu kan banyak gaul dengan orang-orang spiritual. Karena mungkin saya tujuannya untuk hal seperti itu. Jadi diketemukan dengan energi yang sama. Ada teman saya temu dengan energi yang sama dan satu frekuensi dengan saya, ngajak ke lalaku yang sebenarnya tujuannya tuh mas, artinya apa ya, tujuannya untuk bukan suatu kebanggaan, artinya kita itu ada prestasi sampai di mana pengetahuan spiritual kita gitu kan. Nah saya tuh bersemangat di situ, artinya bersemangat itu kan mengulas yang dulu. Oh iya ya, saya masih penasaran dengan kisah-kisah yang namanya hodam, perewang atau segala macam. Karena si apa ya namanya, kita belajar itu yang apalagi yang di luar nalar, artinya yang goib, itu kan mesti ada pembimbing mas ya. Nah ketika kita menemukan satu teman atau satu sahabat yang satu frekuensi,
Ya dia memang dari kalangan orang-orang terpandang juga, keturunannya orang-orang kuat lah dalam artian untuk tingkat lelaku, mencari lelaku dengan puasa, dengan melek, dengan ya segala macam dia tempuh. Nah, suatu saat begini, ketika ada acara rutin di daerah Cirebon, itu namanya kan Maulud Nabi tuh. Ya, ya. Ya. Nah, di Maulud Nabi itu sebenarnya kalau kita benar-benar mau melihat eh, makhluk-makhluk yang di luar model jenis manusia ya, terutama makhluk-makhluk yang datang di acara tersebut. Itu kata sahabat saya itu sebelum panjang jimat, 3 hari atau 7 hari sebelum panjang jimat, itu harus puasa dulu, Mas. Kita berpuasa di situ. Penasaran karena kita diajak namanya orang penasaran. Wah iya enggak sih nanti kalau umpamanya di Pelalan gitu kan, di Pelalan namanya hari terakhir panjang jimat itu kan rame nih berdesak-desak gitu kan. Nah di situ kita nanti bisa melihat mana yang asli manusia, mana yang bukan gitu. Sebab di situ wujudnya sama kalau mata biasa gitu kan. Tapi kalau mata mata batin, mata kita yang satunya itu berbeda, ada tanda khusus perbedaan di situ. Nah nanti kalau seumpamanya pas habis panjang jimat udah diarak masuk lagi, udah di majamas ya, dimandiin sama sholawatan segala macam itu, nanti setelah menjelang subuh itu kita nunggu, Mas, sama sama rekan saya itu, sama teman sahabat saya itu, saya nunggu jangan sampai bubar dulu menjelang subuh gitu. Ya itu saya lakuin, Mas, kisahnya. Nah ternyata mata saya dengan mata sahabat saya itu melihat bahwa seperti kembang api itu di langit. Yo, jatuh ke alun-alun itu yang namanya barang goib tuh, bukan satu dua, Mas, bahkan ratusan. Dia jenisnya kayak batu ali, ada kitab Quran kecil Istanbul model gitu, ada namanya kuku burung elang, semuanya nyala, Mas. Kata sahabat saya, kita cari plastik, kamu ambil aja, asal yang nyala ambil aja pokoknya. Ya bisa ambilin, sahabat saya juga ngambilin, ya dapat 2 plastik lah. Nah menjelang subuh sholat dulu di masjid keraton gitu kan, kita minjam sangku tempat nasi untuk misain antara pasir sama barang itu. Ya ternyata banyak, nggak kehitung, batu ali macam-macam. Sampai pas fajar datang itu kan udah cahaya udah gede, baru kita bisa lihat di situ. Nah dipilihlah yang bagus-bagus, saya ambil, ya kan, saya ambil. Nah kata teman saya, udah kalau kebanyakan jangan terlalu banyak-banyak, kita kasihin aja sama orang-orang di sekitar, kayak tukang beca yang lagi tidur kan, masih subuh tuh kan jam 6 itu kan, tak bangunin, mang mau batu enggak nih kan gitu. Yuk pada ngambil, sok bebas berapa ngambilnya gitu kan, pada ngambil tuh. Nah, sisanya saya rawatin karena saya juga ada rasa saya seneng seneng apa artinya, hobi sama batu-batu akik gitu. Itu di era tahun berapa itu belum ada booming zaman batu, belum sempet kan ada zaman batu booming. Saya udah banyak, udah ada koleksi saya batu akik itu udah sekitar 120 jenis. Bahkan saya sampai hafal jenis batu ini namanya apa, ini namanya apa. Nah bukan, belum mengarah ke kodam ya, artinya belum mengarah ke goibnya, belum, hanya sebatas kita seneng koleksi gitu. Nah seiring berjalannya waktu itu kita mimpi, Mas. Mimpi dalam mimpi saya itu kan ketika biasa kita rutinitas namanya rutinitas sholat malam itu sedikit. Itu ada salah satu batu yang saya sengaja disimpan di gelas beling yang itu tuh, yang jernih, yang transparan itu, kaca, gelas kaca itu.
Itu pas jam 12 itu pecah mas, dia muter sendiri. Saya sampai merinding kan, wah ini ada apa, saya bilang. Saya lagi pas zikir, lagi konsennya zikir, letak muter. Itu pas saya lihat, oh ini ada batunya sih nggak apa-apa, cuman gelasnya jadi dua, Belah. belah. Saya nggak terusin, takut. Nah, nungguin subuh, akhirnya subuh. Saya nggak cerita sama, awal-awal nggak cerita sama sahabat saya yang ngajak tadi, yang dia mungkin dia mengirim energi tadinya kan, saya nggak bisa ngelihat mas. Begitu dikasih amalan sama beliau, saya bisa seperti dia, sama-sama bisa melihat. Yaitu namanya makhluk astral yang saya cerita kemarin itu nggak ada yang namanya apa ya, Cakep. ya satu gitu. Ya memang ada, kita bisa lihat ada dan tidaknya itu kita kayak orang indigo mas, bisa lihat. Semuanya orang nih ada susuk, ada apapun yang di badan itu, seolah-olah dia bukan sendiri gitu, ada teman dari belakangnya gitu kan. Umpamanya orang pakai susuk nih di mana, di bibir atau, nah dia datang ke saya, ngobrol sama saya lihat tuh bukan satu. Eh, cuman saya udah ngerti, wah dia ada ituan gitu kan. Jadi tapi nggak boleh cerita, biasa-biasa aja, karena makhluknya sendiri malam datang. Nah dari kisah perjalanan itu saya banyak menemukan, artinya menemukan orang-orang yang, ya banyak yang pakai tempelan lah bahasanya. Bukan apa namanya, bukan Beli. bukan rahasia lagi ya, dalam arti manusia yang pengen punya asihan gitu kan, jenis-jenis ada yang kewibawaan atau kekebalan, itu semua pakai. Cuman menurut mungkin saya pribadi, bisikan dalam jiwa saya itu nggak boleh cerita, sama aja kita membuka aib orang itu gitu kan. Ya cuman hanya sebatas tahu, oh iya. Cuman kalau kita mau nih, seumpamanya si A datang ke saya, dia ada susuk ada apa, saya kasarnya ngomong, kamu pakai ini ya, umpamanya sampai saya desak, saya suruh jujur, dia pasti ngaku, karena yang adanya dia di dalam itu datang ke saya sebelumnya orang itu datang. Bahasanya tolonglah jangan ganggu saya, padahal saya nggak punya apa-apa. Itu yang jadi masalah tuh di situ. Nah suatu ketika dari batu yang tadi pecah tuh mas, itu warnanya tuh nggak salah kuning lah, kuningnya tapi kayak oren-oren gitu. Yang ngomongnya sih jenisnya kembang juar zaman dulu sih, tahu yang namanya kan, setiap daerah batu itu namanya beda-beda, sesuai dengan warna, mungkin sesuai dengan tempat yang keberadaannya barang itu gitu kan. Nah, sampai berjalannya waktu kita ningkat mas, bukan untuk masalah batu lagi, kita ningkat di keris. Bangsa, kata orang Cirebon, orang Jawa itu gaman ya, gaman. Iya. Kita nyari itu mas, tapi kalau keris itu pakai syarat, pakai sajen, minimal madat lah ya, atau untuk mengundang yang berbau harum gitu kan. Itu syaratnya. Nah itu saya sama rekan saya lebih ningkat, kasih adat di rokok gitu, baca. Nah, jam minimal gini ceritanya itu, eh, di atas jam 12 ketika sepinya orang, nggak ada yang banyak lalu lalang, ya kan takutnya dicurigain, disangkanya kan mau apa nih, ada orang berdua butak bulitik di situ gitu kan. Nah suatu saat kita nyari mas, mari di satu area itu ada barang antik mas, katanya peti emas, tapi dalam sumur. Nah sumur itu lama nggak dipakai mas, sampai ditutup sumur itu. Dan di situ mitosnya banyak, cerita dongengan warga di situ, ya kabar-kabar warga itu banyak yang kerasupan. Sore habis asar ada yang kerasupan. Nah, akhirnya saya berdua sama rekan saya ke sana. Saya kontrol gitu kan. Saya kontrol, ternyata kata rekan saya, wah ada barang nih.
Ini daerah sebelum Islam katanya ini peninggalan para raja, para sultan gitu kan. Cuman ada di ini di apa namanya Mur. sumur. Kemana? Kata saya. Beliau ngasih solusi nanti bulan purnama aja. Pas bulan purnama, sebelum bulan purnama kita harus ngosongin dulu. Artinya ngosongin kita harus bebersih dulu supaya bener-bener melihat bahwa barang itu bener-bener ada gitu. Ya terpaksa kita berdua itu kan perjalanan untuk arah sana itu kan kita harus puasa 3 hari nggak ya makan sih nggak makan sih makan cuman harus satu jenis, makanya kita bukanya makan pisang ada yang senengnya sama singkong ya singkong atau ubi gitu kan. Jadi bukan nasi kan? Bukan, nggak boleh makan nasi karena kalau nasi itu kan ada sejarahnya. Kalau nasi itu dari Dewi Sri katanya, Dewi Sri Dewi penghidupan. Nah itu untuk jalur kebaikan artinya. Ya boleh sih boleh sih, tergantung apa namanya guru ya, artinya tergantung pembimbing spiritualnya. Kalau semuanya gurunya dari awal dia bikin lelaku nyari jati dirinya makan pisang, dan pisang pun ada jenisnya, nggak sembarangan pisang, ada yang raja, pisang emas gitu kan. Ya selama dia melakukan tirakatku ya seperti itu makannya. Nah setelah selesai 3 hari dari itu pas bulan purnama gitu kan, saya biasa ritual sederhana di situ, nggak terlalu mewah kayak orang-orang yang zaman kayak dulu saya cerita gitu ya, pakai yang banyak apa sajinya lengkap, enggak, cuman aja sebatas apa madat atau namanya setanggi yang wangi-wangi gitulah, yang kayak kemenyan tapi yang lembek gitu kan. Nah itu baru tuh pas kisaran jam 12 lebih lah, di atas jam 12 lebih 40 menit lah, itu dari dalam sumur itu bercahaya naik ke atas ke permukaan. Ya peti terus datanglah orang berjubah, ceritanya asli itu orang berjubah. Ya saya juga kan awalnya sih percaya dan nggak percaya, artinya makhluk seperti itu bisa jadi apapun, bisa yang berjubah, bisa jadi orang yang kayak model gimana sesuai keinginan makhluk itu, karena dia nggak punya jasad. Akhirnya saya turutin aja, oh cuman ya sopan gitu kan, bahasanya kalau kita bisa diartikan kamu ya salam gitu ya, assalamualaikum ada apa gitu kan, artinya mau lihat barang saya pemiliknya kata beliau gitu. Oh iya, Ki kan saya panggil aja Ki gitu kan, karena memang udah sepuh gitu kan. Ya bahasanya bahasa Jawa Kromo, bahasa Jawa dulu gitu. Kayak kebenaran saya rada ngerti dulunya kan, memang sering gaul dengan orang-orang pesantrenan kan, banyak bahasa bebasan gitu kan. Ya bahasanya kalau di bahasa kita tuh ada keperluan apa, kalau minta barang saya silakan, tapi dengan satu catatan. Catatannya gimana? Gitu. Ya mesti harus bersih karena ini barang bagus kata beliau. Jadi nggak semata-mata kita harus bisa ngambil, nggak. Jadi baru ketemu yang punyanya dulu, yang punya barangnya itu namanya ngasih syarat, ya kita kerja lagi. Nggak semudah itu kalau barang bagus. Berarti kalau penarikan itu bukan kita yang menarik ya, lebih bagus mereka yang menawarkan gitu ya Mas? Iya, nah yang menawarkan itu karena kebersihan salah satu individu yang memang cenderung ke arah sana gitu kan. Ya memang dia seumpamanya yaitu ahli zikir, ahli ibadah, yaitu tergantung niat yang tadi ya. Iya, iya. Tergantung ibadahnya mau buat apa gitu kan. Allah kan maha bijak, iya kan. Orang minta keinginannya seperti apa, ya dibuktikanlah sama Allah karena Allah maha segalanya kan gitu. Kalau kita niatnya untuk menggali itu ya selalu ke situ arahnya, nggak mungkin lepas dari
pikiran untuk yang rubah. Nah, akhirnya berjalan kita dengan rekan saya itu 1 minggu kita puasa lagi, puasa 1 minggu kita ke situ lagi nagih janji. Ternyata sebenarnya gini loh, arti asli barangnya ada, Mas. Sampai disentuh dengan yang nyata nih, dalam arti logika ada barangnya. Ambil, salaman sampai sungkem gitu kan sama si kakek-kakek yang jubah itu. Ya modelnya kayak cambuk, Mas. Gagangnya naga, sininya cambuk. Pikir saya warnanya kuning, wah ini emas nih kan gitu kan. Udah cenderung ke arah sana. Wah kalau seumpamanya dijual kayaknya berapa nih kan, kayak berat gitu kan. Naga aja, naga kepala gagangnya gitu. Kayak model di kisah film-film Sembara tahu Kak. Nah itu cambuk sama rasuli katanya gitu kan. Itu cambuk ekornya dari naga itu nambah mengecil sampai ekornya ujungnya itu ya kayak cambuk. Cuman begitu tadinya lentur, begitu serah terima jadi kaku, Mas. Nah, saya itu yang lebih dominan itu kan rekan saya yang lebih lebih piawai ya, lebih ahli dari saya gitu kan. Cuman saya sih sebatas ngantar karena saya senang juga dengan bergaul dengan hal-hal seperti itu, satu energi dengan beliau. Kayaknya dia bilang, udah kan nanti subuh kita lihat ke rumah, bawa barangnya. Ada petinya juga, masih ada sampai sekarang. Nah, ini begitu nyampe di rumah, karena kita apa namanya, sahabat saya itu masih satu rumah dengan orang tua gitu kan, belum misah gitu kan, masih satu rumah. Nah orang tuanya nanya, kamu dapat apa gitu. Ternyata orang tuanya sahabat saya itu orang spiritual juga. Jadi nggak sembarangan masuk ke rumah karena mungkin ada aura apa gitu, ada kelainan gitu kan. Itu 5:30 tuh saya masuk sama beliau, masuk ke rumah dia. Begitu orang tuanya mungkin habis sholat subuh, nanya, kamu bawa apa ke sini-sini? Satu pasukan kamu bawa semua kan gitu. Saya juga nggak ngeh, satu pasukan, pikir saya kan gitu. Nah, ini Pak, kata rekan saya itu ke bapaknya, ngomong ini Pak barang. Oh, ini macam-macam, kamu ini yang dari belakang rumah itu yang sumur tua. Bapaknya sudah tahu. Makanya saya tuh di hal-hal seperti itu kadang-kadang suka ada, iya ya, kalau orang-orang yang biasa di situ mungkin lebih tahu, apalagi yang sering ngolah batin ya, ngolah batin dan ilmu kebatinannya itu ya memang ada jalur-jalur. Ada yang buat inilah, ada yang buat kekebalan lah, kanuragan lah, macam-macam. Nanti dalam menutup kemungkinan karena zaman dulu, masa-masa kejayaan zaman dulu kan setiap orang tuh nggak aneh. Artinya zaman sekarang sih setiap orang punya HP gitu kan. Iya. Zaman dulu sih nggak ada, cuman setiap orang punya kesaktian. Karena waktu itu zamannya zaman seperti itu. Nah Mas, tadi kan ada cerita tentang orang-orang yang memiliki susuk. Nah menurut Mas Sabri sendiri, ada efeknya nggak sih kalau orang yang pakai susuk, apalagi sampai pengeretan gitu tuh Mas? Nah, itu kembali kepada individunya ya. Artinya untuk niat. Tapi kalau bagusnya sih kan ada yang menyatu dengan, artinya bukan benda ya, bukan logam. Ya seperti air lah. Air kita minta doa yang aslinya sih. Cuman kita itu kan kalau orang zaman dulu itu kan ada yang ya satu mungkin dikomersilkan Mas. Contoh ada yang intan pakainya, ada yang emas, ada yang segala macam. Itu satu di samping itu dia juga kan mencari penghasilan juga Mas. Pada dasarnya sih yang asli orisinil itu kan kita saling-saling doa. Setelah saya tahu nih dari sejarah-sejarah yang saya lewati itu, bahwa sebenarnya air itu luar biasa. Apalagi orang kalau mengerti dengan air hujan, keistimewaannya air laut, keistimewaannya air dari telaga, yang bagus itu kan dari hujan, yang tidak tersentuh oleh sebelum kena genteng apa kita langsung aja ditadahin gitu kan. Itu kan ada hari apa kita hujannya, biasanya Selasa Kliwon atau malam Jumat, itu airnya luar biasa. Karena dari segi sains, segi ilmuwan itu untuk melihat ion, untuk
partikelnya itu ya kalau umpamanya menurut orang-orang ahli itu ada manfaatnya luar biasa. Ya ketika saya lagi pas zawan aja main ke pesantren, salah satu pesantren itu, kiainya bilang ke saya, ini anak ada yang kurang kurang tajam penghafalannya gitu kan, ada yang hafid Quran itu kalau kiainya pintar dengan spiritualnya, dengan alamnya gitu kan, udah tahu dengan hikmahnya, dia akan dikasih air seperti itu mas, untuk meningkatkan daya ingat sebenarnya kalau tahu. Cuman orang-orang kita itu kan ya karena nggak mau belajar, ya gitu, seolah-olah kita kan banyak nih, banyak orang zaman sekarang nggak ngerasain panasnya api tapi berbicara api gitu loh. Kita kan nggak pernah ngerasain panasnya api dari gambar api, kita nggak pernah ngerasain panasnya api dari tulisan api. Nah ketika orang itu bisa memegang api panas, ya baru boleh cerita gitu kan. Percuma kita kalau ngobrol sama orang yang belum tahu panasnya api, hanya lihat dari gambar api atau dari tulisan api sudah banyak ngomong gitu kan. Nah, ini Mas, berarti menurut pandangan Mas Sabri sendiri, orang-orang yang memakai susuk itu wujudnya berarti dua. Ya, karena menurut pandangan saya gini mas, kalau yang susuk itu kan ada makhluk yang dimasukkan. Artinya kita ini bikin nih punya makhluk nih, kodam lah ya, perewang. Tolonglah bantu si A dengan masuk ke tubuh mereka gitu. Berarti dengan media yang tanpa tadi ya ada salah satu benda yang dimasukkan. Nah, benda itu sebagai media atau tempatnya beliau ada gitu. Nah, orang-orang yang masang susuk itu meninggalnya susah nggak mas? Tergantung juga sih mas. Artinya kembali memang ada pengaruh negatifnya sebenarnya. Biasanya kalau semuanya orang yang masang susuk itu dari ibadahnya rada susah. Karena dominan ya, artinya mengenal kebiasaannya gitu kan, nggak ada pantangannya kan, nggak boleh makan A B C D gitu kan, ada pantangan nggak boleh inilah segala macam. Nah itu ada satu syarat, ketika kita berbicara masalah syarat berarti ada batasan, benar kan? Iya. Ada batasan di situ, ada namanya line atau garis batas. Nah kalau kita dengan Allah tidak ada batasan, jadi yaitu kembali keinginan. Ketika manusia punya ego dan keinginannya harus terwujud, iya kan? Otomatis dengan cara apapun kembali ya tempuhlah. Yang penting keinginannya tercapai gitu. Nah, di situ nanti kita bisa bahas jadi bahan renungan bahwa kedepannya mungkin ada yang dikatakan seperti apa ya? Masang susuk, ada yang sebagian mungkin wah ini nggak apa-apa gitu kan, wah ini semuanya nggak boleh. Ya pada dasarnya kita logik aja lah, pakai yang nyata. Ketika Allah menciptakan kita dalam kandungan gitu kan, lahirlah kita dari rahim ibu itu bersih mas, tidak ada noda sedikit pun, dan Allah juga pengennya ketika kita balik nanti itu bersih, tidak ada sesuatu yang dibawa gitu. Jadi lebih baik kalau kita hidup tuh nggak usah pasang-pasang seperti itu ya mas? Enggak, kurang pede kalau itu. Kalau orang pede dengan jati dirinya sendiri, ya saya bisa ngomong seperti ini karena saya mengalami dulunya. Betul. Arto istilahnya tahu dengan cerita-cerita seperti itu, dan bukan hanya cerita, saya buktikan. Oleh tahunya orang pakai susuk tangannya, contoh ada sahabat saya yang jadi angkatan udara atau angkatan Abrila, angkatan darat gitu kan. Otomatis kan kalau dia di medan tempur itu wajar yang kira-kira dipukul nggak goyah gitu kan, semua karena di jawara zaman dulu kerajaan apa itu semua punya hampir merata gitu, karena di masa itu masa kedijayaan gitu kan. Jadi bukan hal yang aneh, cuman ya berhubungannya dengan makhluk-makhluk seperti itu gitu. Oke. Nah, pesan-pesan ada nggak mas buat orang-orangnya sebelum memasang susuk gitu, pesan-pesannya apa gitu? Ya berpikir dulu lah, efek ada min dan ada plusnya, mungkin ada kelebihan ada kekurangan. Tapi kan kalau kita benar-benar
teliti dalam arti kedepannya nanti bagaimana, itu kan kadang-kadang karena namanya keinginan atau namanya ambisi supaya tercapai, nggak mikir kedepannya kayak apa gitu kan. Yang ditakuti kita itu kan diperintah supaya dekat sama yang punya hidup. Ya itu belajarnya kan kita nggak sebentar. Ya pencarian jati diri seorang musafir itu kan beraneka ragam. Bisa tahu karena dia bisa mengenal Tuhannya melewati air. Ada yang bisa kenal sama yang punya hidup itu dari batu. Nah contoh, ketika saya senang batu, saya cuman senang batu ditafakuri. Artinya kita kalau seumpamanya beli batu koral, batu yang buat cor gitu kan, itu kalau nilainya berapa sih, paling antara 800.000, 600, 800, satu truk ya, itu banyak kan. Itu kan batu, dari batu jenisnya banyak, maka Allah bikin batu mulia gitu kan. Iya, iya. Nah itu harganya berapa, satu truk 800, batu mulia satu biji bisa 2 miliar. Jadi kembali, setiap Allah bikin makhluknya loh, makhluk manusia miliaran. Tapi ada nggak yang mulia? Ada kan, contohnya Rasul, para wali, para aulia, para tabiin, para guru-guru mursyid yang benar-benar bagus. Itu kan ada kisah di dunia, tidak ada yang dia disepelekan di dunia, tapi di langit jadi selebritis yang banyak kisah-kisah seperti itu. Karena dari sisi manusia itu dituntut, Mas. Dituntut untuk menemukan bintangnya sendiri, dituntut untuk menemukan mataharinya sendiri, dituntut untuk supaya nanti bisa tahu. Artinya ya hebatnya Allah gitu kan. Nah, Mas sendiri kan pasti berpikir, nah, Allah bikin makhluk itu berapa lapis, yang paling sedikit itu jenis apa, yang terbanyak itu makhluk model apa. Oke, terima kasih Mas Sabri. Buat teman-teman musafir, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kisah Musafir Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.